sebelumnya, sebelum saya melakukan sesuatu itu, saya selalu bikin topologi dulu. Jadi saya akan bikin topologi jaringannya dulu. Kira-kira ini maunya dibikin seperti apa gitu. Setelah saya nentuin topologi, baru kita bisa bicara jaringan ini akan dikemanakan. Nah, pertanyaannya kan tadi, apakah saya bisa menghadirkan koneksi internet di desa saya untuk satu balai desa ya? Untuk satu balai desa dengan menggunakan koneksi GSM? Jawabannya saya bilang bisa. Banyak alat yang sudah mendukung saat ini yang teman-teman sendiri bisa pergunakan, teman-teman bisa pakai untuk membangun koneksi di tempat teman-teman sendiri. Ini alat yang pertama. Jadi saya akan tulis di sini modem GSM. Modem GSM atau router GSM atau CPE, LTE. Teman-teman bisa pilih yang mana tergantung ketersediaan barang di tempat teman-teman. Yang pertama. Yang kedua, dari sini ini akan kita turunkan ke router board. Di sini saya akan bikin router board. Oke. Nah, router board itu untuk apa? Router board itu untuk membagi jaringan teman-teman biar nggak saling berebut. Kita bisa limit nih. Nah, ini kira-kira di desa ini berapa orang yang pakai dan gimana sistemnya. Ini kan masuknya ke Ether 1 ya teman-teman ya. Ini kita masukin ke Ether 1. Kita kecilin dulu deh. Ether 1. Ini untuk internet ya, internet. Nah, untuk Ether 2-nya saya akan bikin fiturnya hotspot. Oke, hotspot. Kenapa hotspot? Nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga, di sini untuk Ether 3-nya saya akan bikin local net. Beberapa desa masih banyak yang menggunakan PC dan itu butuh limitasi bandwidth ya. Jadi kita akan masukkan itu ke local net. Sedangkan untuk Ether 4-nya ini saya kosongkan dan Ether 5-nya saya bikin untuk maintenance. Ether 5 saya bikin untuk maintenance. Topologinya kita udah jelas kayak gini. Sekarang kita tinggal milih untuk kebutuhan alat. Yang pertama modem GSM atau router GSM. Nah, teman-teman di sini banyak pilihannya. Teman-teman di sini bisa milih modem stick ya, banyak modem stick 4G. Kemudian untuk router GSM, sebenarnya banyak ya, ada Huawei B310 ataupun yang lainnya. Kita asumsikan teman-teman pakai ini ya, Huawei B310. Huawei B310. Untuk LTE, CP LTE teman-teman bisa pakai XXT LTE ataupun LHG LTE. Dari Mikrotik. Untuk harganya silahkan teman-teman cari lah. Untuk router boardnya teman-teman bisa pakai RB Mikrotik RB750 GR3. Kalau saya sih lebih prefer ini. Hotspot AP hotspot. Untuk AP hotspot kalau saya, karena ini kebutuhannya desa dan memang benar-benar butuh throughput yang stabil serta jumlah user yang banyak, jadi saya lebih menyarankan menggunakan UniFi APLR. Nah, ini. Terus untuk kabel CAT 5E saya di sini menggunakan ini kontennya indoor, jadi saya menggunakan fast calling ya untuk menghemat budget. Sedangkan untuk konektornya saya menggunakan AMP CAT 5E. Oke, sekarang kita tinggal gambar topologinya. Dari modem GSM ini saya akan bold ya. Nah, koneksinya dari modem GSM ini dia akan turun ke sini. Ether 1, kemudian didistribusikan ke masing-masing output ya.
kenapa saya mempergunakan sistem hotspot di sini? Kenapa saya nggak langsung aja saya password dan semua orang bisa pakai? Jadi gini teman-teman, ini kan kita pakai koneksinya bukan broadband ya, kita pakai koneksi GSM yang jelas menggunakan kuota. Nah kalau misalnya sekarang kita gunakan password biasa dan ternyata password itu bocor ke non perangkat desa ataupun orang-orang yang memang sengaja ingin akses wifi gratis, ya yang akan kekejar lah teman-teman. Sepengetahuan saya, kalau memang benar-benar pure pemakaian di desa itu dari jam 8 sampai jam 4, untuk satu hari itu menghabiskan kuota sekitar 1,5 giga sampai 2 giga lebih, 3 giga lah. Jadi selama 30 hari sekitar 90 giga kuota untuk kebutuhan satu desa. Itu kalau Sabtu Minggu dihitung. Itu kalau Sabtu Minggu dihitung. Nah, kalau kita hitungan cuman 24 hari kerja, ya berarti tinggal 24 dikali 3. Nah, ini 72 giga. Asumsi kasarnya ya, teman-teman, 72 giga per bulan. Seharusnya kalau memang benar-benar pemakaian 72 giga per bulan di provider itu bisa top up sampai 72 giga per bulan. Jadi paket internet yang terbaik tergantung teman-teman butuhnya kayak gimana. Oke, sekarang kita langsung hitung kebutuhannya. Hitung kebutuhannya dulu di sini. Yang pertama adalah modem stick 4G. Saya di sini nggak pakai modem stick 4G, saya pakai Huawei B310 karena jatuhnya sama aja. B311, B310 ini MIFI routernya sekitar 1 jutaan. Sama ongkos kirim sekitar 1 juta ya, 1 juta. Huawei B310 sama dengan 1 juta. Oke ya, 1 juta. Kemudian RB Mikrotik RB 750 GL3. Harganya 1 juta ya teman-teman, 928 tambah ongkos kirim ya sekitar 1 juta. 1 juta. Oke. Terus Unifi APLR. Nah ya, 1.600.000 yang AC. Ini 1.700.000. Kita cari 1.700.000 lah ya, list estimate-nya. 1.750.000. Ini belum ongkir ya. Fast calling, kabel fast calling CAT 5E 550.000, 600 ribuan, 600.000, 600E. Konektor RG45. Ini ada 95, ada 100.000, saya ngambil yang 100.000 deh, takutnya naik. Oke, selesai. Untuk colokan yang lain-lain itu tentatif kita akan tambahkan. Totalnya adalah 4 juta di sini. Dan totalnya adalah 4.450.000. Ya, ini untuk bikin koneksi internet di satu kantor desa. Tuh. Worth it atau enggak? Kalau kebutuhannya ini untuk menunjang kerja para staf dan para aparatur desa, buat saya worth it. Dengan budget segini buat saya worth it, sangat worth it. Tapi kalau memang kebutuhan internet itu hanya untuk sekedar main game dan Facebook, ya ini terlalu mahal. Apakah bisa lebih murah lagi? Jawabannya bisa. Bisa lebih murah lagi, tapi durability kita nggak bisa tahu, gitu. Karena seperti yang saya bilang di vlog saya sebelumnya, bahwa kalau saya membuat sesuatu itu, saya selalu mengukur dari durability alias ketahanan. Saya nggak pernah mengukur dari performance. Jadi indikator atau acuan saya adalah ketahanan, bukan kecepatan. Oke teman-teman, untuk topologinya telah selesai. Nah, langkah berikutnya adalah kita mulai setting-setting alat. Nah, langkah pertama yang saya lakukan, biasanya saya langsung setting modem GSM nya dulu, baru selanjutnya
setting routerboard dan lain-lain. Ini adalah alat yang saya pakai ya. Yang pertama adalah Huawei B970 ini. Nah kebetulan saya nggak punya Huawei B310, jadi saya pakai router yang ada aja. Kebetulan yang ada adalah B970, ya udah kita pergunakan yang ada. Terus yang kedua ini RB750GR3 ya, teman-teman bisa lihat ini RB750GR3. Dan yang ketiga adalah UniFi AP Long Range. Ini adalah tiga alat utama yang kita pakai dalam pembuatan WiFi desa dengan menggunakan koneksi GSM. Nah untuk paket internetnya sendiri saya menggunakan Telkomsel prabayar Simpati. Saya isi paket di sini yang 50 GB ya. Tadi saya isi itu sekitar 190 ribuan lah, 190 ribu segituan lah. Nah oke, gimana cara settingnya? Langsung aja kita ikutin teman-teman ya. Sekarang kita setting GSM-nya dulu. Pertama-tama pastikan posisi kartunya sudah terpasang dengan benar di modem teman-teman. Nah terus yang kedua pastikan paket datanya sudah terisi. Kita langsung setting. Kalau di sini saya pakai Huawei B970. Kita buka dulu, kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Untuk passwordnya saya masukkan admin ya, standar ini. Saya klik Quick Setup, saya klik Next. Nah untuk konfigurasi ini saya nggak ada yang saya rubah, langsung klik aja. Hanya untuk configure WLAN settingnya, ini SSID-nya saya ganti sama Anonet Office. Ini saya ganti dengan Anonet Office. Kemudian saya klik Next. Nah untuk encryption mode-nya saya jadikan non-encryption. Nah kemudian finish dan klik OK. Setelah itu teman-teman klik continue. Nah jangan lupa teman-teman untuk merubah IP LAN-nya ya, karena biasanya suka konflik dengan jaringan teman-teman. Karena kan bawaannya masih 192.168.1.1. Teman-teman bisa rubah dengan IP yang lain ya, selama itu tidak konflik dengan jaringan teman-teman yang lain. Kemudian kita cek, kita buka CMD, lalu kita ping detik.com. Nah, di sini latensinya tinggi ya teman-teman, karena kita menggunakan jalur HSPA ya, koneksinya nggak stabil. Walaupun memang lama-lama berangsur turun gitu. Sampai sini posisi modem telah connect dan telah bisa dipakai ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyalurkan koneksi dari modem ke router board. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita akan setting router boardnya ya. Nah, ini pertama-tama kita lihat dulu topologinya. Nah topologinya seperti ini ya teman-teman ya. Kita akan setting dulu router boardnya. Nah kalau kita mengacu pada topologi seperti ini, router 2 hotspot, lokalnet, dan ini maintenance. Berarti langkah pertama kita harus memberikan koneksi internet pada router board kita ini. Nah untuk koneksinya itu diambil dari modem GSM tadi ya. Caranya teman-teman klik IP, kemudian di HCP client. Nah, setelah itu teman-teman klik plus, kemudian arahkan interface-nya ke Ether 1. Karena di sini untuk Ether 1-nya adalah internet ya. Setelah itu baru klik OK. Nah, sampai statusnya bonding, berarti Ether 1 ini telah mendapatkan IP dari modem ataupun router GSM yang tadi kita setting. Langkah kedua, kita akan memberikan IP pada tiap-tiap interface. Tapi sebelumnya kita kasih nama dulu interface-nya biar nggak bingung ya. Untuk Ether 1, ini kita kasih nama internet. Oke, untuk Ether 2 kita kasih nama
hotspot. Untuk ether 3-nya kita kasih nama di sini localnet. Per4-nya kosong dan ether 5-nya maintenance. Oke, nah ini sesuai dengan topologi ini ya teman-teman ya. Kemudian kita berikan IP. Yang pertama saya berikan IP untuk ether 5 dulu. 192.168.50.1 ether 5. Kemudian untuk ether 3-nya 172.16.10.1 untuk ether 3. Oke. Nah, untuk ether 2-nya 10.5.50.124. Ini di ether 2 untuk hotspot ya. Oke, ether 2 sudah ada, ether 3 ada, ether 5 ada, ether 1 ada. Nah, teman-teman juga bisa kasih komen di sini kalau mau ya. Hotspot ether 3-nya ini di sini kita kasih komen localnet ya. Oke. Ether 5-nya kita kasih komen maintenance. Dan ini adalah internet. Setelah itu kita aktifkan DHCP-nya. Caranya IP DHCP server. Teman-teman klik DHCP setup. Pertama kita akan berikan DHCP pada ether 5 ya untuk maintenance. Lalu kita klik DHCP server interface-nya ke ether 5, kemudian next lagi, terus selesai. Sama untuk ether 3 juga demikian. Oke, selesai. Nah, untuk ether 2 kenapa saya nggak berikan DHCP? Karena DHCP-nya akan otomatis terbentuk saat kita membuat profil hotspot. Jadi saat kita buat profil hotspot, DHCP server ini akan langsung terbentuk. Nah, sekarang kita klik IP hotspot setup. Kalau kita lihat di topologi hotspot itu adanya di ether 2. Kita klik ether 2, kemudian kita klik next. Untuk DNS servernya kita masukkan. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini ya, IP DNS. Nah, untuk DNS servernya teman-teman bisa masukkan ini, copy, di bawahnya juga sama ya, paste, next lagi. Untuk DNS name-nya bebas, teman-teman bisa menggunakan desa.it.net. Next. Nah, untuk name of local hotspot user ini juga sama. Sini saya bikin admin dan admins ya. Oke. Next lagi. Masih low. Oke. Nah, saat kita membuat hotspot profile, secara otomatis DHCP itu akan terbentuk. Ya teman-teman. Nah, di sini sudah jelas ini akan terbentuk. Nah, sekarang kita rubah dulu NAT-nya. Caranya IP firewall NAT. Nah, di sini ada masquerade hotspot network. Nah, ini kita kosongkan, kita apply. Untuk komennya juga kita hapus ya. Gunanya agar komputer lain selain dari hotspot itu juga bisa terkoneksi gitu. Nah, kita lihat di sini di propertiesnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, IP-nya sudah dapat, otomatis dia sudah bisa terkoneksi dengan internet. Sekarang kita coba ping ya teman-teman di sini.
Untuk komputer maintenance sudah bisa terkoneksi dengan internet. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat hotspot profile. Gunanya untuk apa? Seperti yang saya bilang tadi, di desa itu bukan hanya 1-2 orang pengunjung. Kadang-kadang ada tamu, kadang-kadang ada ya orang yang ingin berinternet gratis. Karena umumnya masyarakat itu menyangka bahwa di kantor desa lah masyarakat bisa internetan gratis. Padahal faktanya sebetulnya tidak demikian ya teman-teman. Tapi ya mau nggak mau, karena sudah menjadi kebiasaan dan sulit untuk dihilangkan, akhirnya kalau misalnya ditolak pun yang ada akan menimbulkan gesekan nantinya antara staf ataupun perangkat desa dengan masyarakat itu sendiri. Tapi kalau dikasih juga ya kuota kebobolan, akhirnya nanti staf ataupun perangkat desanya malah nggak bisa kerja. Nah, solusinya adalah kita mengklasifikasikan pengguna internet berdasarkan jabatan mereka masing-masing. Jadi kita akan pisahkan mana perangkat desa, mana tamu, dan mana masyarakat. Untuk perangkat desa mendapatkan jatah bandwidth yang lebih banyak, namun terbatas hanya untuk sekian user. Untuk tamu di sini maksudnya adalah tamu desa, tamu kepala desa ataupun tamu perangkat desa. Jatahnya hanya 5 user. Untuk tamu mendapatkan bandwidth 2 mega dan untuk masyarakat umum juga mendapatkan bandwidth 2 mega. Perbedaannya adalah untuk tamu share usernya atau akun untuk 5 orang saja, sedangkan masyarakat dibagi maksimal 10 orang. Jadi kalau tamu itu datang sendiri, dia akan mendapatkan kecepatan full 2 mega. Tapi saat tamu itu datang berlima dan mereka semuanya pakai internet, ya 2 mega dibagi 5. Oke, jelas ya teman-teman ya. Sekarang kita akan bagi dulu profilnya. Pertama-tama kita klik user profile, kemudian kita klik tambah. Nah, pada name ini kita akan kasih nama staff desa. Untuk address poolnya saya kosongkan, session timeout saya kosongkan. Saya asumsikan satu desa itu ada 10 perangkat. Untuk rate limit atau limitasi bandwidthnya kita kosongkan. Dan di sini incoming paket marknya kita akan isi ya teman-teman. Untuk incoming paket marknya kita isi out staff desa dan in staff desa. Oke, kita apply. Oke. Nah, setelah itu kita bikin lagi untuk tamu. Sama ya, address poolnya kosongkan. Share usernya tamu 5 orang. Untuk incoming paket marknya saya kasih out tamu dan in tamu. Ini juga saya oke, apply dan oke. Kemudian kita berikan lagi namanya umum. Share usernya saya isi 10. Incoming paket marknya saya isi out umum dan in umum. Kemudian saya oke, apply, saya oke. Setelah itu kita klik user dan kita tambahkan usernya ya, user baru. Untuk servernya saya isi hotspot 1. Name usernya di sini saya isi staff desa. Untuk passwordnya saya isi 1122334455. Oke ya. Untuk
Untuk profilnya saya isi staf desa, apply. Nah sama ya, saya bikin 2 juga. Untuk user tamu saya isi user tamu, passwordnya juga sama. Untuk profilnya tamu, apply, oke. Nah ini juga sama, user umum, passwordnya sama, ini kita isi untuk umum. Oke teman-teman ya, jadi kita punya 3 user dengan 3 profile. Staf desa, profilnya staf desa, user tamu, profilnya tamu, dan user umum, profilnya umum, sesuai dengan user profile yang sudah kita buat. Jadi di sini saya menggunakan Quitree ya, saya tidak menggunakan Simple Qui. Caranya saya klik IP, firewall, dan mangle. Saya klik plus atau new rules. Di tab generalnya saya forward ya. Jadi akan diteruskan kalau forward itu paket diteruskan tanpa diolah terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian actionnya saya klik jump di sini, dan jam targetnya saya isi di sini hotspot. Oke. Kemudian saya apply dan oke. Oke teman-teman, jika sudah, setelah itu kita akan bikin limitasi bandwidthnya. Caranya kita klik plus, kita isi di sini misalnya 01 all downstream, untuk parentnya global, untuk paket marknya global. Nah untuk ininya Qui type-nya ini kita isi kosong aja dulu. Untuk max limitnya, nah ini untuk max limit teman-teman kira-kira estimate berapa limitasi bandwidth yang teman-teman punya. Misalnya 20 mega. Oke. Kemudian kita bikin juga untuk uploadnya ya. Kita bikin juga untuk uploadnya 02 all upstream. Masih sama ya. Untuk Qui type-nya saya nggak rubah. Untuk max limitnya misalnya saya isi 10 mega. Oke. Nah karena di sini ada lokal juga ya teman-teman, jadi ada lokal net juga, mau nggak mau kita harus pisahkan. Jadi kita bikin di sini, kita kasih nama A, hotspot. Untuk parentnya kita kasih all downstream. Untuk paket marknya kosong ya teman-teman, yang masih kosong. Untuk Qui type-nya ini kita isi PC key download default ya. Nah untuk max limitnya kita isi misalnya total, dari total bandwidth ini alokasi untuk hotspot itu 20 mega. Alokasi untuk hotspot itu 15 mega. Berarti kita isi 15 mega. Sini kita oke. Nah, kita bikin juga sama. Kita kasih nama hotspot down. Untuk yang satu juga kita kasih nama hotspot up. Yang di sini ya, hotspot up. Untuk parentnya kita isi all upstream. Paket marknya kita kosongkan. Qui type-nya kita isi PCQ upload default. Untuk max limitnya misalnya kita isi 5 mega. Oke. Setelah itu kita bikin untuk local netnya, local net down. Parentnya kita isi all downstream. Ini juga sama ya, kita isi PCQ download default. Karena ini 15, ini 20, ini kita isi 5 mega. 5 mega ya. 5 mega, kemudian kita oke. Ada di sini.
kita isi juga, bikin juga ya. Lokalnet upload, parentnya kita isi upstream, ininya kita isi upload, max limitnya kita isi 5 mega juga. Kita oke. Nah, sudah terbentuk ya teman-teman di sini. Nah, setelah itu baru kita bikin limitasi untuk tiap-tiap user profile. Caranya kita klik plus. Setelah itu kita isi, misalnya di sini 1 down staff desa down. Untuk parentnya kita masukkan ke hotspot down. Nah, untuk paket marknya ini kita isi sama in staff desa ya teman-teman ya. In staff desa. Untuk queue type nya kita isi sama PCQ download default. Nah, tadi kita ngasih limitasinya untuk staff desa itu 10 mega ya teman-teman ya. Kita kasih di sini 10 mega untuk downstreamnya. Setelah itu baru kita oke. Nah, di sini ada nih teman-teman nih. Nah ya, untuk paket marknya teman-teman ingetin aja. Jadi kalau kita klik ini, lihat di sininya. Ini berarti masuknya ke downstream, ini masuknya ke outstream. Ini kita copy kalau teman-teman lupa ya. Kita bikin lagi untuk upstreamnya. Kita klik plus. Kita klik 1 staff desa up. Untuk parentnya hotspot up. Paket marknya kita paste di sini ya. Untuk queue type nya kita isi PCQ upload default. Maksimum limitnya kita isi di sini misalnya sekarang 5 mega. Nah, oke. Untuk profile yang lain juga sama ya teman-teman, kita isi. Kita buka untuk tamu. Untuk downstreamnya namanya in tamu ya. Kita masukin juga di sini. 2 tamu down, parentnya hotspot down, paket marknya in tamu, queue type nya PCQ download default. Untuk maksimum limitnya tadi kita sudah atur, maksimum limitnya adalah 2 mega 2M. Oke ya teman-teman ya. Oke, 2 mega. Nah, kita bikin untuk upstreamnya sekarang atau untuk uploadnya. Kita klik plus, kita klik 2 di sini, tamu up. Untuk parentnya hotspot up, paket marknya itu yang tadi ya. Untuk queue type nya upload default, dan untuk maksimum limitnya kita isi 1 mega. Oke. Sama untuk umum juga seperti itu. 3 umum down, parentnya hotspot down. Nah, paket marknya kita lihat di sini untuk umum, in umum ya. Paket marknya in umum. Untuk maksimum limitnya sama ya, 2 mega. Untuk queue type nya PCQ download default. Oke. Nah, untuk ininya out umum ya, untuk incoming paket marknya. Kemudian kita bikin satu lagi, nomor 3 umum up. Umum up, parentnya adalah hotspot up, paket marknya ini kita copy ya. Terus ini PCQ upload default, maksimum limitnya 1 mega. Kemudian kita akan bikin marking untuk lokalnetnya ya. Jadi ini kan ya, tadi kita udah bikin limitasi untuk hotspot, sekarang kita bikin limitasi untuk lokalnet. Ini udah saya logot semua.
Oke, ini udah otomatis logout ya. Pertama kita langsung bikin MAC paket aja. Caranya kita forward. Untuk source addressnya di sini, nah kita cek di sini ya. Nah, saya bikin buat maintenance dulu ya. Maintenance itu 50. Oke. Nah, ini untuk actionnya saya isi paket MAC, saya isi out maintenance, saya oke. Nah, sini ya out maintenance. Saya bikin lagi paket marknya, saya isi forward di sini. Nah, kemudian ini saya balik jadi destination address. Actionnya saya isi paket mark juga, saya isi in maintenance, kemudian oke. Sama halnya kayak kalau misalnya teman-teman mau masukin di ini ya, di Ether 3 nih ya, di lokalnet ya, berarti harus teman-teman isi ini yang copy ya. Kita bikin dulu, kita bikin sekarang untuk lokalnet. Tadi kita udah bikin buat maintenance. Cara sama, ini forward, source addressnya ini kita isi 0 ya, karena networknya. Ininya kita isi MAC paket, kita isi out lokalnet. Oke, kita bikin lagi MAC paketnya. Di sini kita isi forward, base addressnya kita paste, kita isi 0 di sini. Actionnya kita isi MAC paket, kita isi in lokalnet. Oke, apply. Oke. Sekarang kita tinggal lihat nih teman-teman, kita tinggal masukin paket ini ke dalam Q3 nya ini ya. Kita copy dari sini aja biar mudah ya. Saya isi C maintenance down. Sama downstream untuk paket marknya kita isi tadi in maintenance. Oke. In maintenance saya kasih 5 mega. Ini versi download. Oke, saya apply. Oke. Nah, untuk lokalnet downnya ini belum saya isi ya. Saya isi dulu paket marknya jadi in lokalnet ya. Sini ada in lokalnet. Saya apply, saya oke. Kemudian juga ini sama. Untuk lokalnet up-nya, untuk paket marknya saya isi out lokalnet. Saya apply, saya copy. Saya isi C maintenance up. Oke. Untuk paket marknya saya ganti jadi out maintenance. Sama ya, ini sisanya nggak ada yang serubah. Oke. Nah, sekarang kita cek teman-teman ya. Kita buka YouTube. Nah, kita buka YouTube di sini. Kita buka YouTube. Oke, saya buka. Nah, sini macam banyak ya. Saya buka ini deh. Nah, di public matching. Tebu hasilkan gula yang bercita rasa manis saja loh. Bumbu penyedap bercita. Saya mute aja ya teman-teman ya. Kita mau lihat trafficnya yuk. Oke, untuk maintenance down-nya 3,9 naik ya trafficnya, dan untuk maintenance up-nya juga sama. Gitu. Jadi konfigurasi selesai. Jadi nggak ada yang perebut ya teman-teman. Kalaupun ada yang login nanti dia akan terbagi secara otomatis di sini. Jadi kalau misalnya ada yang login kayak model staff desa ataupun yang lain, dia akan terbagi secara otomatis. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan limitasinya aja di sini, gitu. Saya di sini nggak ngebagi bandwidth dengan menggunakan RAW ataupun address list ya. Walaupun teman-teman bisa aja sih sebetulnya nambahin di sini untuk IP lokal dan IP Bogor segala macamnya.
yaitu terserah teman-teman lah, bebas-bebas saja. Cuman karena saya di sini lebih concern untuk membagi bandwidth per segmen user biar nggak terjadi tarik menarik aja gitu loh. Oke, teman-teman, untuk setting mikrotiknya selesai. Demikian tutorial instalasi jaringan desa dengan menggunakan hotspot mikrotik ala Anunet. Jangan lupa sebelumnya like, subscribe, dan share ke sosial media masing-masing agar teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan manfaat dari channel ini. Tetap semangat, tetap berkarya, ingat selalu jauhi narkoba dan jangan cuci baju di wastafel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.